Selamat datang di podcast singkat tentang ortodoksia kali ini. Sebelum lebih lanjut, kami ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sudah hadir untuk minimal menanyakan atau melakukan inquiry atau pemeriksaan mengenai ortodoksia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memperkenalkan gereja ortodoks. Namun, kami akan membahas alasan-alasan mengapa kita perlu untuk mengenal gereja ini lebih dalam. Lebih dalam? Ya, ada banyak orang yang mencoba untuk mengenal dan bahkan menjelajahi ortodoksia. Terpujilah Tuhan. Doxa tao Deo. Kiranya mereka yang mengenal dan menjelajahinya dapat semakin dekat kepada gerejanya. Tetapi di samping itu, sebagaimana yang kami alami dan perhatikan, banyak dari mereka yang kemudian, entah terjebak atau entah secara sadar, menjadikan iman ortodoks ini sebagai wajang wisata eksotis belaka. Mereka terpesona dengan adanya ikon-ikon yang unik, jubah-jubah yang megah, dan liturgi yang agung. Tetapi, mereka tidak menyadari aspek eksternal ortodoksia tadi merupakan pancaran dari suatu hal yang sangat mendalam dan tak terselami. Ortodoksia bukanlah sesuatu yang bisa diperlakukan sebagai pelengkap atas iman Kristiani kontemporer mereka, seperti sebuah suplemen yang melengkapi kebutuhan gizi. Nyatanya, ortodoksia adalah kekristenan itu sendiri. Sebagaimana yang ia imani, ialah gereja, tubuh Kristus, penerus lanjutan inkarnasi itu sendiri. Sebuah poin yang lantang dan berani, bukan? Nah, kali ini kami ingin mengajukan poin-poin berikut untuk mendasari pernyataan atau klaim yang sekilas terdengar berani dan mungkin arogan tadi. Pertama, Alkitab. Teman-teman tentu tidak asing dengan Alkitab. Ya, Alkitab telah menjadi hidup gereja ortodoks dan orang-orang Kristen dari lintas tradisi selama ribuan tahun. Namun, tahukah teman-teman bahwa bahasa Yunani selaku bahasa asli Alkitab masih terus dihidupi di dalam konteks sejarah gereja ortodoks? Maka, tidak heran, selama proses yang panjang itu, ada banyak manuskrip Alkitab yang dipakai sebagai teks dasar penerjemahan Alkitab ke banyak bahasa, berasal dari manuskrip-manuskrip yang ditulis dan dilestarikan oleh anggota gereja ortodoks, terutama mereka yang berasal dari golongan kebiaraan. Mari kita melihat Textus Receptus, Alkitab berbahasa Yunani yang dikompilasi dari berbagai sumber yang tersedia setelah larinya para imigran ortodoks ke Eropa Barat pasca kejatuhan Konstantinopel pada abad ke-15. Selain itu, ada pula keempat kodeks agung, yakni Kodeks Vatikanus yang dijarah oleh pasukan salib dari Konstantinopel pada abad ke-13, Kodeks Ebrahimi Rescriptus yang dibawa ke Eropa pasca kejatuhan Konstantinopel pada abad ke-15, Kodeks Alexandrinus yang diberikan oleh Patriark Konstantinopel kepada Raja Inggris pada abad ke-17, dan Kodeks Sinaiticus yang ditemukan di biara ortodoks Yunani di Sinai pada abad ke-19. Semuanya itu menjadi tanda bukti bahwa gereja ortodoks merupakan sumber dari acuan universal studi biblika kekristenan. Dalam konteks bahasa Indonesia sendiri, istilah Alkitab berasal dari keputusan konsili lokal ortodoks yang diadakan di Yerusalem pada tahun 1672 yang mencetuskan istilah Alkitab Al-Muqaddas yang artinya kitab suci. Teman-teman tentu tidak dapat percaya dengan Alkitab terjemahan dunia baru yang diterjemahkan, diedit, dan diterbitkan oleh Menara Pengawal Saksi Yehova, bukan? Karena teman-teman tahu bahwa mereka adalah aliran sesat yang tidak percaya pada kekekalan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan keilahian Roh Kudus. Maka, seandainya gereja ortodoks itu sendiri sesat, maka kita juga tidak boleh percaya kepada manuskrip-manuskrip tadi yang kita bicarakan. Nah, jika tidak percaya pada manuskrip-manuskrip itu tadi, pertanyaan yang lebih besar akan muncul. Lantas, manuskrip mana yang asli? Kedua, merupakan kelanjutan dari jemaat purba. Jika kita membuka Alkitab, kita akan menemui banyak nama jemaat di dalam Alkitab yang dilandaskan pada nama geografis tertentu seperti Tesalonika, Korintus, dan Filipi. Tahukah teman-teman, jemaat di kota-kota tersebut masih berlanjut dari sejak zaman gereja mula-mula sampai sekarang. Hal ini terbukti dengan adanya rantai suksesi atau kepenerusan yang tidak terputus dari generasi penilik jemaat atau uskup episkopos satu ke generasi penilik jemaat selanjutnya dalam suatu estafet amanah penggembalaan dan pengajaran tanpa henti. Dengan demikian, kita bisa yakin bahwa gereja yang ada saat ini merupakan gereja yang sama dan yang hadir di sepanjang zaman. Sebagai contoh nyata, penilik jemaat Tesalonika saat ini adalah Antimos Rosas, sementara penilik jemaat Korintus dipangku oleh Dionysios Mantalos, dan penilik jemaat Filipi dijabat oleh Prokopios Sakoumakas.
Mereka semua merupakan anggota dari yurisdiksi kepatriakan Ekumenikal Konstantinopel, salah satu dan yang dituakan dari yurisdiksi-yurisdiksi gereja ortodoks yang ada. Ketiga, pengajaran. Gereja Ortodoks terbukti dari waktu ke waktu menjaga kelurusan ajaran yang terkandung di dalam Alkitab. Hal ini nampak dalam berbagai peristiwa sejarah yang diterima bukan hanya oleh Gereja Ortodoks, melainkan juga oleh bentuk-bentuk kekristenan lainnya. Peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut antara lain adalah Konsili Ekumenikal pertama di Nikaya pada tahun 325, di mana Patriark Alexandria Athanasius Agung dan Uskup Myra Nikolas melawan bidat Arius yang berkata bahwa ada masa di mana firman Allah itu tidak ada dan tidak sehakikat dengan Allah. Konsili berikutnya diselenggarakan di Konstantinopel pada tahun 381 untuk melawan pemahaman sesat Apollinarianisme yang memandang bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki jiwa insani dan dengan demikian tidak sungguh-sungguh manusia. Serta ajaran sesat Makedonianisme yang berpandangan bahwa Roh Kudus bukanlah Allah, melainkan hanya daya tanpa pribadi. Adalah Uskup Agung Konstantinopel Gregorius Nazianzus dan penerusnya Nectarius yang memimpin sidang ini. Keputusan konsili ini menghasilkan kredo yang final bagi kekristenan untuk seterusnya, yakni Kredo Nikea Konstantinopel. Konsili keempat di kota Kalsedon pada tahun 451 yang dipimpin oleh Uskup Agung Konstantinopel Anatolius menegaskan kedua kodrat Tuhan Yesus yang sungguh ilahi, sungguh insani, tak tercampur, tak berubah, tak terbagi, dan tak terpisah. Konsili ini melawan ajaran Eutyches yang mengatakan bahwa kodrat insani Kristus sudah diserap habis oleh keilahiannya bak setetes cuka atau darah di tengah samudera, dan menegaskan kembali perlawanan atas ajaran Nestorius yang mengatakan bahwa Sang Theotokos, perawan Maria, tidak melahirkan Tuhan Yesus yang utuh dalam kedua kodratnya. Tidak hanya itu, para bapak gereja yang tidak henti-hentinya melawan bidat dan tidak jarang mesti menerima kemartiran juga berasal dari gereja ortodoks. Orang-orang kudus seperti Maximus sang pengaku iman, Kyrillos dari Yerusalem, Epifanus dari Salamis, Basilius Agung, Yohanes dari Damaskus, dan masih banyak lagi. Keempat, liturgi. Selain menuliskan pengajaran dan nasihat-nasihat pada jemaat gereja mula-mula, para rasul juga mengajarkan kepada jemaat untuk beribadah secara Kristen dengan benar. Tidak seperti di masa sekarang, di mana ada komunitas-komunitas Kristen kontemporer yang berjuang merumuskan ibadah mereka sendiri dengan menerapkan metode-metode yang canggih dalam menafsirkan Alkitab. Jemaat perdana menerima pengajaran langsung dari para rasul sendiri mengenai hakikat penyembahan yang benar. Pengajaran inilah yang gereja lestarikan secara konsisten selama ribuan tahun. Hal ini bisa dilacak dari dua keluarga liturgi yang dipegang oleh gereja generasi pertama, yakni keluarga liturgi Antioquia dan Alexandria. Keduanya berbahasa asli Yunani, sama persis dengan bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Kedua liturgi ini jugalah yang kemudian dikontekstualisasikan ke berbagai bentuk ritus, yaitu ritus-ritus yang hari ini kita kenal sebagai ritus Latin, Koptik, Bizantin, dan Syria, serta varian-varian lokalnya. Tentu saja hal ini bukan sebuah klaim kosong. Ini terbukti dari penemuan-penemuan arkeologis di mana jemaat Roma sendiri sebelum abad keempat memakai gabungan liturgi Antioquia dan Alexandria dengan bahasa Yunani. Liturgi Koptik di Mesir menunjukkan dengan jelas pengaruh Yunani di mana liturgi mereka saat ini, yakni liturgi Santo Kyrillos, merupakan terjemahan Koptik dari versi asli Yunani, liturgi Santo Markus. Selain itu, mereka juga memasukkan tokoh-tokoh Yunani ke dalam liturgi mereka, seperti Anaphora Santo Basilius dan Gregorius Nazianzus. Liturgi Syria juga merupakan terjemahan bahasa Aram dari liturgi Santo Yakobus yang berbahasa asli Yunani. Liturgi yang dilestarikan oleh gereja ortodoks sampai sekarang ialah liturgi Santo Yohanes Chrysostomos, liturgi Santo Basilius Agung, dan liturgi Prasidikara. Ketiganya berasal dari keluarga liturgi Antioquia yang didirikan oleh Yakobus yang adil, saudara Tuhan, sekaligus penulis surat Yakobus. Selain itu, dalam hari raya tertentu, liturgi asli Santo Yakobus dan liturgi Santo Markus juga dirayakan oleh yurisdiksi-yurisdiksi tertentu dalam gereja ortodoks. Kelima, ikonografi. Ikonografi ortodoks merupakan tradisi gereja mula-mula yang tentu tidak asing dengan simbolisme. Ikonografi juga telah menyebar ke berbagai bentuk kekristenan yang lain selama ribuan tahun.
Bahkan beberapa puluh tahun terakhir, terdapat denominasi-denominasi yang semula menolak ikonografi, mulai kembali menerima keberadaan ikon setidaknya dalam fungsi estetisnya semata. Ikonografi di barat seperti salib San Damiano nampak jelas dipengaruhi oleh pengaruh Bizantin yang ortodoks. Tidak hanya itu, ikonografi juga mulai dihadirkan oleh beberapa kalangan Protestan dalam ibadah mereka, seperti dalam doa-doa teise. Gereja Ortodoks secara konsisten melestarikan dan menghayati ikon sebagaimana maksud, fungsi, dan tujuannya sejak semula, yakni sebagai sarana peribadahan dan penyembahan yang menghubungkan surga dan bumi. Ikon layak untuk dihormati dan divenerasi, bukan karena tinta dan kayunya, melainkan karena sosok yang digambarkan di atas. Hal ini sejalan dengan Konsili Ekumenika ke-7 di Nikea pada tahun 1787 dan Sinode Konstantinopel tahun 843 yang menolak keras ajaran ikonoklasme yang berpandangan bahwa ikon harus dihancurkan karena merupakan berhala. Demikian pemaparan podcast kali ini. Semoga dengan pemaparan ini teman-teman bisa terberkati dan terdorong untuk menggali lebih lanjut betapa kaya dan dalamnya warisan kekristenan bersama yang bisa kita dapatkan dari gereja ini. Amin.